alat dan bahan untuk perawatan payudara atau breast care, yaitu yang pertama waslap 2 buah, waskom yang berisi air hangat dan air dingin masing-masing 1 buah, lalu ada handuk kecil, ada kapas 2 buah dan baby oil, serta ada botol kaca dan dot bayi. Kemudian yang terakhir, bak instrumen ini saya jadikan sebagai bengkok. Aprilia, Ibu Aprilia, ada keluhan apa Ibu? Saya kan menyusui, jadi kayak terasa sakit sama bengkak gitu. Oh gitu. Sebentar ya. Ya. Ibu Aprilia teh yang kemarin baru lahiran 4 hari ya Bu ya? Iya. Ya. Baik. Terus kalau misalnya pas menyusuinya, dedenya nggak mau gitu ya Bu ya? Iya, nggak mau. Baik, kalau gitu nanti saya periksa ya Bu ya, sekalian dilakukan tindakan. Nanti saya periksa payudaranya ya Bu ya. Boleh bajunya dibuka dulu Ibu. Nanti dipakein anduk ya Bu. Setelah dilihat ya Bu ya, kemungkinan ibunya mengalami bendungan ASI. Nah, sebelumnya udah pernah dengar belum Bu bendungan ASI? Belum. Ya, jadi itu teh adalah suatu keadaan di mana ASI yang ada di payudara itu tersumbat di payudara. Ada beberapa penyebab, kayak misalnya menyusui yang tidak efektif, jadi menyusuinya sebentar-sebentar, atau bisa juga karena pengosongannya tidak sempurna gitu Bu, jadi bisa menyumbat saluran payudara. Nah, nanti akan saya lakukan perawatan payudara ya Bu ya, jadi payudaranya dipijat supaya ibunya rileks sama mengeluarkan ASI yang ada di yang menyumbat payudaranya. Ya. Saya pakai handuk dulu ya Bu ya. Terus kapas yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam air hangat sama dibubuhi baby oil. Ya Bu, saya contohin yang sebelah kanan ya Bu ya. Ibu boleh pegang yang sebelah kirinya. Nah, caranya seperti ini ya Bu. Dikompres. Ini tujuannya untuk membersihkan payudara ya Bu. Khusus untuk membersihkan puting. Pakai tangan kanannya lagi. Gak apa-apa. Terus di bagian putingnya diginiin Bu. Punten ya Bu ya. Bisa ya Bu. Kalau semuanya sudah dibersihkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita pakai kompres air hangat dulu ya Bu ya. Nah, kemudian payudaranya dikompres menggunakan air hangat selama 2-5 menit. Ya, kalau udah dikompres pakai air dingin. Ke seluruh bagian payudara. Tadi udah pakai air dingin ya Bu ya. Sekarang kita pakai baby oilnya ya Bu. Digosok dulu di tangan, baru dibalurkan ke seluruh payudara. Nah, kalau sudah, dilanjut ke langkah pemijatan payudaranya. Yang pertama itu boleh di bagian kanan dulu ya Bu. Payudaranya disangga menggunakan tangan kiri, kemudian menggunakan 3 jari dilakukan secara spiral. Ini ke seluruh payudara ya.
kalau masih kerasa kurang boleh diulangi lagi ya Bu kesini. Bagian yang kirinya juga sama. Kalau sudah, selanjutnya tangan masih menyangga payudara kanan, menggunakan 2 jari di pijat dari bagian yang terjauh ke bagian yang terdekat sampai ke bagian puting. Begitu juga dengan bagian yang satunya. Sampai ke bagian puting juga. Selanjutnya dengan menggunakan bagian jari kelingking kita menyisir payudara secara keseluruhan, mulai dari pangkal hingga ke bagian bawah payudara. Kalau sudah, langkah love yaitu seperti ini, dari sini ke bagian payudara terus ke atas sebanyak 30 kali. Baik, kalau sudah, langkah yang terakhir yaitu payudaranya dikompres lagi menggunakan air hangat, kemudian menggunakan air dingin untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya dikompres dengan air hangat untuk memperlancar aliran ASI-nya. Sekarang masih kerasa sakit nggak Bu? Lumayan. Udah berkurang ya Bu ya? Ya. Terus pakai air dingin. Kurang lebih selama 5 menit. Ya Ibu, karena tadi udah dilakukan pemijatan payudara ya Bu ya. Sekarang dicoba sambil ASI-nya dikeluarin. Kita ASI perah, ini udah ada gelas ya Bu, ditampung ke gelas. Caranya bisa kompres air hangat dulu dua-duanya. Takutnya kan udah dari tadi ya Bu. Untuk Ibu yang satunya biar bisa kompres. Kalau ada ASI yang keluar, air hangat ya Bu ya, jadi biar ASI-nya encer. Jadi biasanya suka netes gitu Bu, sambil ditampung. Kalau ada yang keluar, ditampung kayak ini. Nah, selama 5 menit. Tuh ada ya Bu ya netes. Iya tuh. Kalau udah, yang satunya juga 5 menit juga. Terus saya ajarin langkahnya ya Bu ya. Ya. Ini tangannya membentuk Kayak huruf kiri. C. Ya. Terus dari bagian luar sampai ke areola. Nah, areola tuh ini ya Bu ya, yang bagian hitam. Giniin. Yang ditekannya di bagian areola ya Bu. Sok cobain. Yang itu dulu boleh. Jangan menarik puting. Ya. Ibu ada pompa Bu? Punya pompa ASI? Oh iya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi bisa pakai tangan. Caranya kayak gini. Ya kayak gitu, yang huruf C aja. Terus yang ditekannya bagian areolanya ya Bu ya, yang warna hitam ya, warna coklat. Jadi jangan si putingnya jangan ditekan sama jangan ditarik, soalnya nanti takutnya ibunya sakit, terus ada lecet juga. Nah, ya kalau udah biasanya si memeras ASI ini
waktunya bisa sampai 30 menit itu untuk kedua payudara, jadi kurang lebih 15 menit lah ya Bu ya. Nah terus kalau udah dikompres lagi pakai air hangat dua-duanya, terus sama air dingin. Oke, kita kompres lagi. Udah selama 5 menit. Kalau udah, air dingin. Karena kan tadi udah dilakukan perawatan payudara ya Bu ya, udah dikasih tahu juga cara memerah ASI. Nah sekarang kita lakukan pijat oksitosin ya Bu ya. Nah itu jadi nanti saya kasih tahu selanjutnya ya Bu, setelah dilakukan tindakan tadi ya Bu ya. Sekarang ibunya udah agak enakan ya Bu ya, udah nggak terlalu bengkak lagi payudaranya ya. Jadi saya jelasin lagi ya Bu ya, ada beberapa penyebab dari si bendungan ASI ini. Ada beberapa penyebab. Yang pertama itu posisi mulut bayi dan payudara ibunya tidak salah gitu Bu, jadi nggak sesuai. Nah ibu dedenya lagi, boleh dibawa dulu ibu biar dipraktekin. Boleh ibu dibawa dulu. Nah ibu kebetulan ada dedenya Bu ya, bisa dipraktekin cara menyusuinya. Kepala dedenya sama badannya sejajar jadi lurus, terus perut bayinya menghadap perut ibu, coba. Nah ya kayak gitu. Jadi kan si kepalanya itu, jadi yang miringnya jangan hanya kepalanya aja, jadi sama badannya juga, supaya dedenya nggak sakit sama ke ibunya juga nyaman. Nah terus coba ibu dibangunin dedenya pelan-pelan aja, dikelitikin boleh kakinya. Nah udah bangun. Terus si areola yang intemnya tadi itu dimasukin ke mulut bayinya semuanya. Jadi yang si hitamnya itu masuk ke mulut bayi semuanya. Nah cobain Bu. Ya kayak gitu bagus ya Bu ya. Ya kalau menyusui biasanya berapa jam sekali Ibu? 3 jam sekali. 3 jam sekali. Nah nanti mah biar pengosongan asinya bagus dan nggak ada bendungan asi lagi kayak tadi ya Bu ya. Jadi menyusuinya sekehendak dedenya. Jadi kalau misalnya dedenya mau itu dikasihin langsung, bisa 1 jam sekali atau 30 menit sekali, itu nggak apa-apa banget Ibu, biar asinya juga bisa kosong lagi terus diproduksi lagi. Terus jadi intinya jangan dibatasin gitu ya Bu waktunya. Terus ibunya juga harus bahagia, jangan stres supaya asinya juga lancar. Nah bisa pada saat menyusui juga ibunya sambil melihat ke dedenya, jadi sambil dilihatin gitu dedenya. Jangan ibunya sambil main HP atau nonton TV. Oh ya Bu. Nah terus untuk penggunaan bra-nya, ibunya jangan pakai bra yang sempit ya Bu ya, tapi diusahakan menyokong semua payudara. Jadi semua payudara itu tertampung di bra-nya yang sesuai. Jadi jangan kebesaran atau jangan kesakitan. Terus bra-nya diganti kalau sudah terasa nggak nyaman. Berapa kali sehari Bu kalau ganti bra? Sehari sekali. Nah ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah basah gitu Bu atau keringetan, bisa diganti aja biar nggak infeksi ke putingnya, terus nanti biar nggak ngaruh ke asinya juga. Untuk memperbanyak asi juga bisa dilakukan dengan pijat ya Bu ya, bisa dibantu sama suaminya. Pijatnya tadi udah ya. Pijatnya yang udah tadi saya ajarin Bu, nah itu namanya pijat oksitosin, untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Ada gunanya juga untuk memperlancar ASI, bisa dibantu sama suaminya. Nanti bisa dipraktekin sama suaminya di rumah. Nah iya Bu, nanti kalau misalnya di rumah sudah dilakukan perah ASI, kan ditampung dulu ke gelas ya Bu ya, bisa dimasukkan ke botol kaca seperti ini. Kemudian jangan lupa dikasih label namanya. Bentuk ini nanti kayak gini, nanti ditempelin di bagian botolnya, ditulisin tanggalnya berapa, misalnya sekarang tanggal 1 November. Nah nanti kemudian dimasukin ke kulkasnya,
Terus digunakan kan setiap hari nih Bu, misalnya diperah kalau misalnya asinya terlalu banyak. Nah, nanti pas mau digunakan asinya dipakai yang lebih duluan diperah, jadi yang lebih lama gitu. Terus pada saat akan dikasih ke dedenya bisa diangetin dulu, tapi diangetinnya jangan langsung direbus di kompor. Jadi kayak direndam dulu misalnya ini asinya, terus pakai wadah air hangat gitu, terus diginiin aja. Terus penyimpanan ASI di suhu ruangan itu bisa sampai 4 jam. Kalau di ruangan yang ber-AC bisa sampai 6 sampai 8 jam. Kemudian untuk Ibu di rumah ada kulkas Bu? Ada. Ya. Ada freezernya kan ya Bu ya? Iya. Kalau di chillernya itu bisa tahan sampai 4 hari. Kalau dimasukin ke freezer bisa tahan sampai 6 bulan. Terus tadi untuk kalau mau dikasihin ke dedenya diangetin dulu ya Bu ya. Bu, mungkin segitu dulu yang bisa saya jelasin ke ibunya. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Enggak.